Sekarang di museum, di gedung arsip negara dihilangkan oleh siapa? Bukan Mulyono, ya tentunya anaknya. Hilang, arsip itu hilang. Tapi alhamdulillah, wa makar wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, orang-orang nasionalis sekuler ini. Artinya apa? Pengkhianat bangsa ini sebenarnya orang nasionalis sekuler, mulai dari dulu sampai sekarang, didukung oleh komunis dan lain-lain. Alhamdulillah, ulama kita masih nyimpan duplikatnya, arsip itu. Siapa itu? Habib Rizik Syihab. Karena beliau mengambil program master di Malaysia itu, tesisnya berjudul Pancasila. Alhamdulillah, presiden yang baru kita, Pak Prabowo, bahkan jenderal-jenderal Purnawirawan sudah sepakat, presiden juga sepakat ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Nah, kalau kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli itu dekret Presiden 5 Juli 59. Artinya apa? Menganulir kembali Piagam Jakarta. Berarti di era Presiden Prabowo ini, beliau minta kembali untuk menjadikan sistem musyawarah mencapai mufakat. Makanya Pak Prabowo di depan parpol-parpol menyatakan ke depan tidak lagi jabatan gubernur, bupati, wali kota, tidak lagi lewat pemilu, cukup lewat musyawarah mufakat, lewat DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Dan nanti ke depan MPR, Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, akan kembali menjadi lembaga tertinggi negara, sehingga presiden itu mandataris MPR. Jadi Indonesia ini akan kembali lagi ke sistem yang seperti pasca merdeka. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan kita kembali lagi pada Islam yang murni, Pak. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarakat muslimin jamaah syukur rahimahullah, kembali kita membahas tentang masalah ummah, problematika umat kontemporer atau kekinian. Kenapa ini seringkali menjadi pembahasan kita? Karena Rasulullah SAW pernah memberikan warning, peringatan pada umatnya. Kalau Rasulullah SAW, man asbaha bi amril mu'minin falaysa minni, rawahu Ahmad. Barang siapa yang bangun pagi hari, akan tapi dia tidak peduli terhadap problem-problem umat, masa bodoh, cuek terhadap problem umat, Rasulullah menegaskan falaysa minni, mereka bukan golonganku, kata Rasulullah. Alangkah ruginya kita hidup di dunia ini tidak dimasukkan ke dalam golongan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, bahkan kalau kita lihat dalam kitab Sirah Nabawiyah Yaumul Isnin, hari Senin 12 Rabiul Awal, saat Rasulullah meletakkan kepala beliau di atas dada istrinya Aisyah radhiyallahu anha di penghujung waktu duha, saat Rasulullah menghadapi syakaratul maut, terucap ucapan yang pertama,
ummati, ummati, ummati. Masya Allah. Jadi saat menghadapi sakaratul maut saja Rasulullah masih mikirkan umatku. Oleh karena itu pagi ini kita mencoba untuk mutaba'ah, ittiba kepada Rasulullah SAW, supaya kita yang pertama mendapatkan kecintaan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yuhibbukumullah, kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan insyaallah kita mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan dari situ juga insyaallah mudah-mudahan di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mikirkan umat saja itu berat. Kalau tidak kuat bisa stretch, ya kan? Mikirkan saja itu berat, tapi dapat pahala. Apalagi kita action berbuat di tengah-tengah umat, masya Allah, plus di hadapan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah lembaga dunia milik Golkaf, golongan kafir, milik Golkaf, golongan kafir, namanya The Pew Forum on Religion and Public Life. Mereka melakukan riset tahun 2005, hasilnya dipublish di media internasional tahun 2006. Isinya apa? Indonesia diletakkan ranking pertama jumlah penduduk muslim terbesar seluruh dunia, ranking pertama. Otomatis bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, karena Indonesia menjadi ranking pertama jumlah penduduk muslimnya, ini menjadi ancaman bagi negara-negara kafir. Oleh karena itu ada sebuah riset lagi yang dilakukan oleh National Intelligence Council, Dewan Intelijen Nasional Amerika, pusatnya di California, Amerika Serikat, dan dia menaungi 15 negara. Jadi National Intelligence Council ini merilis sebuah laporan dengan judul Mapping the Global Future, jadi pemetaan masa depan dunia. Dalam laporan ini diprediksi ada 4 skenario dunia start 2020. Isinya apa? Yang pertama, 15 tahun ke depan Cina dan India akan menjadi pemain penting dalam aspek ekonomi dan politik dunia. Poin yang kedua, Amerika masih menduduki, artinya masih menjadi pengendali dunia, apalagi lewat kekuatan lobby Yahudi, yaitu Apex. Yang ketiga, akan muncul New Islamic Caliphate, yaitu sebuah pemerintahan Islam global yang mampu memberikan tantangan pada norma-norma dan nilai-nilai global barat. Kalau dalam bahasa kita itu Sofatul Islamnya, kebangkitan Islam global, itu diprediksi start 2020. Dan ternyata benar, start 2020 itu 4 negara ini benar-benar menjadi pionir di dunia Islam: Turki, Indonesia, Pakistan, dan Malaysia. Jadi Sofatul Islamnya, kebangkitan Islam global ini tidak bisa dihambat. Bahkan pakar sejarah Britania, Inggris, Arnold Toynbee, dia melakukan riset tahun 1954. Hasilnya dijadikan buku, dan bukunya jadi bestseller. Judulnya Civilization on Trial, ujian atas peradaban. Dia mengatakan dunia Islam akan kembali memimpin dunia. Padahal dia seorang kafir yang kafah. Apa kafir yang kafah? Kafir yang sempurna, artinya kebenciannya terhadap Islam itu sudah sampai di ubun-ubunnya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena di ujung bukunya Civilization on Trial itu, dia mengatakan dunia Islam akan kembali memimpin dunia ini. Tapi di terakhir dia katakan, semoga ini tidak terjadi. Jadi orang kafir itu muka-muka orang sintro, sampai seperti itu. Dia masih menunjukkan bahwa dia seorang kafir yang kafir. Tapi sebagai pakar sejarah dia objektif. Dia menyatakan dunia Islam akan kembali memimpin dunia ini. Apalagi National Intelligence Council ini risetnya benar-benar empiris, nyata di lapangan.
2020 kebangkitan Islam itu tidak bisa dicegah, tidak bisa dibendung. Itu tahapan Islam akan kembali memimpin dunia, dan 4 negara ini sudah menjadi pionir: Indonesia, Turki, Pakistan, dan Malaysia. Ini Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, padahal yang nyusun dasar negara Indonesia ini ulama, 3 ulama. Yang pidato pertama kali kan Mr. Muhammad Yamin, kemudian Pak Sukiman, itu pakar konstitusi negara, kemudian tanggal 1 Juni Soekarno, ya kan? Tapi 60 anggota Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan minta kepada 3 ulama ini untuk menyusun dasar negara Republik Indonesia. 3 ulama, makanya disebut Piagam Jakarta. Itu Pak, itu ditandatangani oleh 9 the founding father, pendiri negara Republik Indonesia, termasuk Soekarno-Hatta, tanggal 22 Juni 1945, sebelum Indonesia merdeka. Ditandatangani oleh 9 pendiri negara Republik Indonesia, dasar negara itu, ya. Tapi sayang, ada sayangnya Pak, Soekarno dia benar-benar masih istilahnya berargumentasi, dia masih bersikukuh terhadap ideologi sekuler. Jadi Soekarno waktu itu kan masih berpegang pada ideologi sekuler. Jangan, artinya apa? Jangan memasukkan agama di dalam konstitusi negara. Sehingga akhirnya tanggal 14 Juli 1945, sebelum Indonesia merdeka, ada rapat lagi Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Soekarno minta Piagam Jakarta diganti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, supaya nilai-nilai Islam tidak ada. Kalau Piagam Jakarta itu kan ulama kita ittiba kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah membangun Daulah Madinah, Piagam Madinah. Ketika ulama kita bangun Indonesia, Piagam Jakarta. Nah, oleh Soekarno dihapus, minta dihapus, diganti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sampai hari ini. Kemudian alinea pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Presiden Soekarno minta pada tanggal 14 Juli 1945 kata Bismillahirrahmanirrahim dihapus. Termasuk di alinea keempat, Bismillahirrahmanirrahim dihapus. Baru tahu sekarang, baru tahu. Itu jahatnya orang nasionalis sekuler, itu jahat. Bahkan dokumen itu sekarang di museum, apa kok di museum, di gedung arsip negara dihilangkan. Oleh siapa? Oleh siapa? Bukan Mulyono, ya tentunya anaknya. Hilang Pak, arsip-arsip itu hilang. Tapi alhamdulillah, wa makar wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, orang-orang nasionalis sekuler ini. Artinya apa? Pengkhianat bangsa ini sebenarnya orang nasionalis sekuler, mulai dari dulu sampai sekarang, didukung oleh komunis dan lain-lain. Alhamdulillah, ulama kita masih nyimpan duplikatnya, arsip itu. Siapa itu? Habib Rizik Syihab. Karena beliau mengambil program master di Malaysia, itu tesisnya berjudul Pancasila. Jadi duplikatnya, pidato, apa perdebatan yang ada di pada saat Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan rapat itu masih tersimpan rapi, duplikatnya. Tapi yang asli sudah tidak ada lagi di gedung arsip negara. Tujuannya apa Pak? Kok dihilangkan? Supaya perjuangan umat Islam itu tidak nampak. Itulah jahatnya orang-orang nasionalis sekuler. Dulu bapaknya diteruskan anaknya, habis anaknya diteruskan petugasnya, Mr. Mulyono. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kembali ke laptop. Ciri ideologi setan itu kata Tony Blair, memiliki pemikiran bahwa Al-Quran dan hadis adalah dasar hukum Islam. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu komitmen pada Al-Quran dan hadis, kata Tony Blair, itu ciri ideologi setan. Jadi kita ini dikatakan oleh Tony Blair ideologi setan. Ketika kita komitmen pada Al-Quran dan hadis.
Padahal Rasulullah SAW memberikan wasiat. Ya, ya. Kalau Rasulullah SAW apa? Taraktu fikum sayyaini lan tadilu ba'dahuma kitabullah wa sunnatun nabi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada dua perkara itu. Kitabullah wa sunnatun nabi. Ini wasiat Rasul. Taraktu fikum sayyaini lan tadilu ba'dahuma kitabullah wa sunnatun nabi. Tapi ketika kita berpegang pada wasiat Rasulullah ini, menurut tokohnya orang kafir Tony Blair ini, kita dikatakan ideologi setan. Yang ketiga, ciri ideologi setan kata Tony Blair, kaum muslimin harus menjadi satu kesatuan dan melakukan kekhalifahan. Ini termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah berfirman pada para malaikatnya, aku tidak menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Nah, surah Al-Baqarah ayat 30 ini kata Tony Blair, ciri ideologi setan. Yang keempat, ciri ideologi setan itu tidak mau mengadopsi nilai-nilai liberal dari barat. Tapi Pak, wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Ini kakaknya Tony Blair benci terhadap Islam, tapi adiknya ini Warren Buffett masa Islam diberi hidayah oleh Allah, jadi kakaknya benci terhadap Islam, adiknya cinta terhadap Islam. Inilah kekuasaan Allah, Pak. Ini di Inggris, kata adiknya menjadi muslim merupakan satu kedamaian. Makanya sekarang Pak di Inggris, Pak, Masya Allah, baru kali ini Pangeran Charles memberikan kesempatan pada umat Islam di Inggris yang jumlahnya kurang lebih hampir 4 juta lebih untuk berbuka puasa di istana Birmingham, Inggris. Baru kali ini. Bahkan sampai ada info Pangeran Charles itu sebenarnya sudah mu'alaf, Pak. Pangeran Charles itu sudah mu'alaf, tapi masih disembunyikan, ya kan? Bahkan umat Islam dipersilahkan untuk buka puasa di istana kerajaan Inggris. Luar biasa. Bahkan sekarang di Inggris itu banyak wali kota muslim. Bahkan perbankan syariah itu jadi ikon di Inggris. Bahkan perbankan syariah di Inggris itu didukung oleh gereja-gereja. Aneh kan? Aneh. Di Indonesia perbankan syariah terseok-seok, ya kan? Malah yang jadi ikon perbankan konvensional, riba, itu semarak di Indonesia. Kalau di Inggris perbankan syariah luar biasa, didukung oleh gereja. Aneh, perbankan syariah tapi didukung oleh gereja. Kenapa? Karena saat terjadi apa itu kegoncangan ekonomi dunia, ya kan, itu yang bertahan itu adalah perbankan syariah. Jadi ketika terjadi krisis ekonomi dunia, perbankan syariah solid, Pak. Makanya Inggris sampai hari ini menjadikan perbankan syariah jadi ikon Inggris. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dunia ini ada 3 ideologi. Kalau kita buat matrik ideologi dunia, yang pertama kapitalisme. Ini kapitalisme ini dimotori oleh Amerika, negara-negara barat termasuk Australia. Akidahnya sekuler, dia percaya Tuhan tapi tidak mau aturan Tuhan. Itu sekuler. Sistem yang dipakai demokrasi liberal. Yang kedua, ideologi yang kedua, sosialisme komunis. Ini negara-negara komunis. Kalau dulu Uni Soviet, Cina, negara-negara Eropa Timur yang berideologi komunis. Akidahnya ateis, anti Tuhan. Sistem politik yang dipakai demokrasi terpimpin. Kemudian yang ketiga, ideologi Islam. Akidahnya tauhid dan dia tatbikus syariah, dia menegakkan syariat Islam, syariat Allah. Sistem politik yang dipakai syura. Kalau di Indonesia musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tiga-tiganya ini dipakai di Indonesia. Jadi Indonesia kemarau, Pak. Tiga-tiganya dipakai. Mulai dari pasca merdeka, Indonesia pakai sistem syura, musyawarah untuk mencapai mufakat.
Benar? Itu dipakai oleh Indonesia pasca Indonesia merdeka. Kemudian pada era Soekarno, di akhir pemerintahan Soekarno memunculkan ideologi baru, Nasakom, nasionalis, agama, komunis. Sistem politik yang dipakai oleh pemerintahan Soekarno di akhir pemerintahannya, demokrasi terpimpin. Akhirnya muncullah peristiwa G30S PKI. Benar? Kemudian di era Orde Baru Presiden Soeharto, sistem politik yang dipakai demokrasi Pancasila. Tapi di akhir pemerintahan Orde Baru, di sana ada peran IMF. Akhirnya Indonesia dipaksa pakai sistem demokrasi liberal sampai hari ini. Benar Pak? Sampai hari ini? Sampai hari ini. Berarti kalau kita tarik benang merahnya, kita ideologi kita Islam, akidah kita tauhid, dan kita tatbikus syariah, menegakkan syariat Islam. Tapi sistem politik yang kita pakai demokrasi liberal. Berarti keberagaman umat Islam di Indonesia masih isyrik, Islam bercampur syirik. Benar? Kita dipaksa oleh Barat seperti itu. Kita keberagaman kita syirik. Alhamdulillah, presiden yang baru kita, Pak Prabowo, bahkan jenderal-jenderal Purnawirawan sudah sepakat, presiden juga sepakat ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Nah, kalau kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli itu dekret Presiden 5 Juli 59. Artinya apa? Menganulir kembali Piagam Jakarta. Berarti di era Presiden Prabowo ini, beliau minta kembali untuk menjadikan sistem musyawarah mencapai mufakat. Makanya Pak Prabowo di depan parpol-parpol menyatakan ke depan tidak lagi jabatan gubernur, bupati, wali kota, tidak lagi lewat pemilu, cukup lewat musyawarah mufakat, lewat DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Dan nanti ke depan MPR, Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, akan kembali menjadi apa Pak? Lembaga tinggi, lembaga tertinggi negara. Sehingga presiden itu mandataris MPR. Jadi Indonesia ini akan kembali lagi ke sistem yang seperti pasca merdeka. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan kita kembali lagi pada Islam yang murni, Pak. Ini tadi. Kenapa? Ternyata untuk menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah, itu ternyata di Indonesia ini sulit, Pak. Berat. Kalau kita konsisten jadi hamba Allah yang muwahhid, pasti bapak kena stigma, ibu kena stigma, Pak. Islam radikal, Islam garis keras. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ulama-ulama sudah mulai turun gunung. Mudah-mudahan cita-cita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, apa sih fadilahnya? Kalau kita akidah kita Islam, apa akidah ideologi kita Islam, akidah kita tauhid, kita tatbikus syariah, sistem politik kita syura, itulah gambaran hamba Allah yang muwahhid, hamba Allah yang mentauhidkan Allah. Apa fadilahnya, keutamaannya? Dalam satu hadits qudsi, kalau hadits qudsi berarti Allah yang berfirman, ya bena Adam, hai anak Adam, hai manusia, lau ataitani biqarabil khotoya, kalau kamu datang menghadap Allah dengan membawa dosa seluas bumi sekalipun, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, saat akhir kehidupan kamu, artinya saat kita menghadapi sakratul maut, saat nazak, kita tidak berbuat syirik, kita tetap istiqamah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa kata Allah? Ataituka biqarabiha maghfiratan, Allah turunkan ampunan seluas bumi pula. Masya Allah, inilah fadilah, keutamaan ketika kita mentauhidkan Allah. Walaupun kita bawa dosa seluas bumi ketika menghadap Allah, tapi saat akhir kehidupan kita, kita tetap menjadi hamba Allah yang mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Allah turunkan ampunan seluas bumi pula. Berarti kosong, zero. Allah masukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Itu. Makanya Syekh As-Singkiti rahimahullah, beliau syekhnya para masyayikh, beliau mengeluarkan fatwa,
syirik dalam aspek ibadah dan syirik dalam aspek aturan atau sistem, kedua-duanya musyrik. Ini loh Pak, ternyata untuk menjadi hamba Allah yang muwahhid itu berat di Indonesia. Kita dipaksa untuk mengikuti sistem politik kafir. Makanya ayo kita tobat kepada Allah, faghfiru ilallah, kita harus kembali kepada Allah. Ayo kita ikuti syariat Allah. Mudah-mudahan Indonesia ke depan akan kembali merujuk kembali kepada apa yang sudah dicita-citakan oleh the founding father. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya cukupkan sekian karena saya ngisi daurah di Masjid Darul Arqam di Keselatan. Jadi saya cukupkan sekian. Insya Allah kita lanjut nanti pembahasan tentang bagaimana kita dihadapkan oleh tantangan-tantangan ke depan yang harus kita ketahui bersama. Insya Allah kita lanjut bulan depan. Sekian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.